Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang SKB CPNS untuk pajak dan keuangan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan pajak adalah A. Merupakan iuran wajib, B. Dipungut berdasarkan undang-undang, C. Balas jasa diterima secara langsung, D. Sumber pendapatan negara, E. Dapat dipaksakan. Ingat kata kuncinya adalah tidak berhubungan dengan pajak. Jawabannya adalah C. Balas jasa diterima secara langsung, karena pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Berarti yang pertama sebagai pendapatan negara. Berdasarkan undang-undang. Pilihan B tepat. Selanjutnya, sehingga dapat dipaksakan. Pilihan E juga tepat. Dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Pada soal selanjutnya, tarif pajak tetap. Tetapi semakin besar pendapatan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Maka sistem perpajakan tersebut adalah A. Progresif, B. Proporsional, C. Tarif tetap, D. Degresif, E. Regresif. Jawabannya adalah proporsional, di mana tarif pajak proporsional ini contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Adapun untuk tarif pajak progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat pula. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian untuk contoh tarif pajak tetap adalah bea materai, di mana pengertian dari tarif pajak tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan, sehingga besarnya pajak terutang masih tetap. Kemudian tarif pajak degresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Adapun untuk tarif pajak regresif itu sama dengan tarif pajak tetap. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, wajib pajak memungut dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak seperti ini dinamakan A. Official Assessment System, B. Self-Assessment System, C. Withholding System, D. Economic System, E. Social System. Jawabannya adalah B. Self-Assessment System, di mana untuk Self-Assessment System, wajib pajak atau orang yang mau membayar pajak, dia harus memungut serta menghitung pajaknya sendiri. Adapun untuk Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang dihitung oleh fiskus atau aparat pemungut pajak. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Untuk contoh dari self-assessment itu bisa diberikan contoh seperti pajak penghasilan. Kemudian untuk withholding tax system adalah tarif sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun untuk economic system itu merupakan sistem ekonomi, social system itu merupakan sistem sosial. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, berikut ini adalah jenis-jenis pajak. Pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak bumi dan bangunan, yang ketiga ada pajak tontonan, yang keempat pajak penjualan, yang kelima materai. Yang termasuk pajak tidak langsung, yaitu baik, kita lihat pengertian dari yang pertama adalah pajak langsung, di mana pajak tidak langsung adalah
pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Atau dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, bea masuk. Sedangkan untuk pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Selain itu, untuk pajak langsung, contoh yang lain adalah pajak penghasilan. Sehingga pada soal ini yang termasuk pajak tidak langsung adalah pertama, pajak tontonan, yang kedua, pajak penjualan, yang ketiga, materai. Maka jawabannya adalah 3, 4, dan 5. C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini. Pertama, pajak penjualan. Kedua, pajak bumi dan bangunan. Ketiga, pajak penerangan jalan. Keempat, pajak restoran. Kelima, pajak pertambahan nilai. Keenam, pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangan di atas, yang termasuk pajak negara atau pajak pusat, yaitu, baik, sebelum kita jawab, kita berikan penjelasan. Pajak negara atau pajak pusat ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah. Kemudian, adapun untuk pengertian pajak daerah adalah pajak yang terutang dari orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada daerah. Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Maka di sini jawabannya yang termasuk pajak negara adalah pertama, pajak bumi bangunan, yang kedua, pajak pertambahan nilai, dan yang ketiga adalah pajak penjualan. Di sini yang dimaksud adalah pajak penjualan atas barang mewah. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 5. P. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas A. Self-assessment, B. Semi-self-assessment, C. Withholding assessment, D. Official assessment. Untuk bea masuk, sistem pembayarannya menggunakan asas self-assessment. Jadi A jawabannya. Karena untuk self-assessment, wajib pajak itu diperbolehkan untuk menghitung dan menyetorkan besarnya bea masuk yang akan dibayar. Adapun untuk menghitung bea masuk itu bisa menggunakan rumus cost ditambah insurance ditambah freight dikalikan dengan tarifnya. Cost itu harga perolehannya, kemudian insurance itu asuransi atas barang tersebut, adapun freight merupakan jasa pengirimannya. Untuk contoh withholding system itu bisa seperti contoh PPh pasal 21, bisa juga PPh pasal 22 ataupun PPh pasal 23. Sedangkan untuk official assessment contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, dalam estimasi anggaran, sumber dalam negeri dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan pajak. Baik, kata kuncinya adalah estimasi anggaran sumber dalam negeri. A. Uang pendidikan, B. Bea masuk, C. Hasil penjualan barang pemerintah, D. Bantuan proyek. Jawabannya adalah B. Bea masuk. Karena bea masuk itu merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh oleh negara yang berupa pendapatan pajak. Ini kata kuncinya, pendapatan pajak. Hasil penjualan barang pemerintah bisa dikatakan sebagai pendapatan, tapi bukan berasal dari pajak.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi di Indonesia adalah A. Jumlah uang beredar lebih banyak, B. Pengaruh krisis global, C. Bencana alam, D. Kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Inflasi sendiri merupakan keadaan di mana harga barang naik terus-menerus. Ini bisa disebabkan salah satunya dikarenakan D. Kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Keadaan harga barang naik terus ini bisa menjadikan nilai uang menjadi rendah. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.